Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Husniati, NIM E 2019-2278, kelas Ekonomi Syariah 7. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan atau memaparkan alasan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, di sini ada 6 alasan mengapa sih ekonomi kreatif itu perlu dikembangkan. Salah satunya ada ekonomi kreatif berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Nah, PDB ini adalah jumlah nilai tambah atau atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai produksi di wilayah suatu negara. Nah, dalam jangka waktu tertentu. Dari total kontribusi ekonomi kreatif ini ada suatu sub yang unggul, yakni diantaranya ada sub fashion dan sub kuliner. Contohnya nih di Jember ada dari sub kuliner tersendiri, yaitu ada yang hit dari anak-anak modern, yakni adanya mie gacoan dan mie kober. Sedangkan dari dunia fashion ini banyak toko-toko yang menyediakan fashion-fashion yang terkini, seperti ada toko-toko store maupun Roxy. Nah, yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti para usahawan yang membuka bisnis pasti membutuhkan karyawan nih. Makanya dari upaya tersebut penciptaan kerja melalui usaha mikro, kecil, dan UMKM dan lain-lainnya. Manfaat membuka lapangan pekerjaan yaitu untuk menyediakan tempat bagi orang yang belum memiliki pekerjaan serta membantu negara dalam mengatasi masalah dalam pengangguran tersebut. Lalu ada peningkatan ekspor, di mana dengan adanya atau diakuinya kualitas dari suatu produk di dalam negeri, maka dengan begitu mendorong pelaku usaha untuk mencoba produknya dikenalkan pada dunia, yaitu merambah di sektor internasional. Nah, selanjutnya ada ekonomi kreatif berdampak sosial, yakni meningkatkan kualitas hidup. Nah, di mana kualitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ini, sehari-hari individu maupun sosial, suatu penilaian atas kesejahteraan mereka atau keadaannya. Hal ini mencakup seluruh aspek emosi, sosial, dan fisik dalam kehidupan individu tersebut. Selanjutnya ada peningkatan toleransi sosial. Yang dimaksud ini adalah tidak membedakan orang berdasarkan suku atau rasnya, saling tolong menolong dan memperhatikan sama warga maupun masyarakat, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Yang ketiga ada ekonomi kreatif mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu dapat merangsang ide dan gagasan, di mana diartikan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pikiran, seperti halnya ide yang memiliki arti dari pemikiran tersebut, hasil dari pemikiran tersebut. Nah, segala sesuatu yang berupa ide atau hasil pemikiran ini dituangkan dan dibagikan dengan pendengarnya. Yang selanjutnya itu ada pencipta nilai, menghasilkan sesuatu atau membuat sesuatu yang lebih berharga. Nah, membuat sesuatu yang kurang berharga menjadi lebih berharga ini sangatlah memunculkan suatu produk yang baru. Contohnya seperti bungkus saset Marimas kan tidak dapat digunakan lagi, maka dari ada UMKM tersendiri yaitu membuat tas yang terbuat dari saset minuman Marimas tersebut. Nah, itu dapat memiliki penciptaan nilai yang dapat mendorong atau sebagai ibu-ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan yang baru dan mendapatkan penghasilan. Yang keempat ada dengan ekonomi kreatif sumber daya terbarukan, yaitu berbasis pengetahuan kreativitas. Nah, sekarang ini zaman sudah canggih ya, di mana teknologi sudah melalui perbaruan, dengan begitu banyak kreativitas yang muncul yang unik dan berbeda pula. Yang terakhir yaitu ada green community. Yang kelima yakni ada dengan ekonomi kreatif dapat menciptakan iklim bisnis yang disebabkan dapat menciptakan lapangan usaha. Nah, ya yang dari tadi itu banyak sekarang yang melakukan ide-ide atau kreativitas yang lucu atau yang berbeda dari lainnya. Dengan begitu maka usaha tersebut memerlukan karyawan dengan membantu perekonomian tersebut. Yang kedua yaitu ada dampak bagi sektor lain. Nah, sebelum menjadi produk nih kan mesti ada sesuatu, contohnya saja produksi meja ya. Kita kan sebelum menjadi meja akan membutuhkan bahan kayu sendiri. Dengan begitu kita membeli kayu pada orang yang berjualan kayu maupun di pabriknya. Nah, kita memiliki ikatan untuk menjual atau menjual belikan suatu barang.
Maka disebut kita mempunyai relasi ya, yang bisa memperkenalkan produk kita terhadap lingkungan luar. Dapat memperluas jaringan pemasaran. Nah, perbanyak kenalan nih. Nah, itu relasi, kita harus berbanyak untuk menginformasikan pemasaran dari suatu produk kita itu. Banyak pelaku bisnis susah dalam membangun jaringan bisnis yang kuat yang berawal dari sebuah perkenalan tersebut menggunakan sosial media. Sekarang kan zaman sudah canggih, jadi kita dapat melakukan pemasaran lewat sosial media seperti IG maupun Shopee gitu. Ada juga dengan teknologi lainnya. Yang keenam yaitu dengan ekonomi kreatif dapat meningkatkan citra dan identitas bangsa, yaitu melalui cara meningkatkan turis ya. Fashion, kalau dalam dunia fashion ini batik sudah go internasional. Indonesia ini sangat kaya dan dengan beragam kain batik termasuk motifnya. Nah, setiap daerah ini di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dengan itu menarik perhatian dari turis maupun warga luar negeri. Bagaimana sih cara membuat batik tersebut dan bagaimana motif-motif apa saja yang digunakan pada suatu wilayah maupun kan berbeda-beda, memiliki corak-corak sendiri. Nah, yang selanjutnya itu mengembangkan ikon nasional. Nah, luar negeri ini sudah mengetahui bahwa Indonesia ini mempunyai batik. Ada juga dari dunia seni yaitu ada angklung, musik yang indah, sudah mempunyai ikon tersendiri gitu. Oh, Indonesia ini mempunyai dari hal fashion itu mempunyai motif batik, dan dalam seni ada juga angklung. Masih banyak ya, dalam pariwisata juga yang terkenal itu adalah Bali. Selanjutnya yaitu membangun warisan budaya. Nah, agar budaya di Indonesia ini maupun di suatu daerah agar tidak dilupakan, maka kita harus senantiasa menjaga dan melestarikannya. Yang selanjutnya, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai lokal. Nah, memelihara ini maksudnya mempelajari dan memakai suatu adat maupun ciri khas dari lingkungan tersebut, yakni dengan contohnya saja berbicara bahasa daerah dengan keluarga, mendukung upaya pengembangan budaya daerah tersebut untuk tidak dilupakan oleh generasi muda lainnya atau generasi penerusnya kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.